Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Pada petang hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang Dia berikan kepada kita. Di antaranya kita bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, luang dan nyaman. Dan tentu kita berharap dari ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah lain benar-benar menjadi amal soleh dan menjadi bekal kita menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan yang lalu sudah sedikit kita singgung terkait wajibnya niat berimam atau wajibnya niat menjadi imam itu pada 4 sholat. Jadi kita kalau selain saat kita menjadi imam, saat kita menjadi imam itu selain dari 4 sholat ini hukumnya sunnah saja, sunnah saja. Tapi memang tetap lebih baik, lebih baik saat kita itu menjadi imam itu kita meniatkan sebagai imam sehingga kita mendapatkan pahala kita sebagai imam dan pahala dari sholat jamaah kita. Baik kita mengimami saat di masjid atau di rumah atau mungkin hanya saat safar berdua, saat kita menjadi imam itu tetap sebaiknya kita niatkan sebagai imam, karena Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu tergantung dari niatnya, dan yang tahu niatnya itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam 4 sholat ini hukumnya menjadi wajib, hukumnya menjadi wajib karena terkait dengan keabsahan jamaah di belakang kita. Sholat apa? Yang pertama adalah sholatul jumu'ah, sholat Jumat. Saat seseorang menjadi imam sholat Jumat, maka wajib hukumnya dia meniatkan dirinya sebagai seorang imam. Tidak cukup dia meniatkan untuk sholat Jumat saja, tidak cukup. Dia harus meniatkan diri untuk sholat Jumat yang hukumnya wajib dan sebagai imam, supaya mendapatkan pahala sebagai imam. Kemudian yang kedua adalah sholatul mu'adah, sholat yang diulang. Ada juga orang yang menamai sholat mu'adah ini sholat sodakoh, yaitu sholatnya seseorang untuk membersamai orang lain yang sholat sendirian sehingga mendapatkan pahala jamaah, padahal dia sendiri sudah sholat sebelumnya. Jadi selesai sholat maghrib seperti ini, kemudian jenengan lihat ada seseorang yang dia sholat terlambat, tidak mendapatkan jamaah,
maka jenengan boleh untuk mengulang sholat jenengan bersama dia supaya dia mendapatkan pahala jamaah. Dan saat jenengan menjadi imam dalam sholat mu'addah ini, maka wajib meniatkan sebagai imam. Kemudian yang ketiga adalah sholat mandhurah jamaah, sholat yang dinadarkan untuk berjamaah. Ya, sholat wajib itu bukan hanya sholat fardu, ya, tapi ada juga sholat nazar. Ya, sholat nazar itu juga hukumnya wajib seperti sholat fardu, yaitu tatkala, ya, jadi jenis sholat yang ketiga ini tatkala seseorang bernazar untuk sholat berjamaah dan dia sebagai imam, maka wajib dia niatkan sholatnya tersebut. Semisal ada seseorang yang begini, kalau saya selesai, atau misalnya kalau saya pulang umroh, ya, demi Allah saya akan jadi imam masjid Jamasba rakitan ping pisan misalnya. Ya, ini soalnya saya nyindir beberapa orang. Ya, jadi pulang umroh saya nazar demi Allah saya pengen jadi imam misalnya sholat maghrib di masjid Jamasba, maka ini hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Dan saat dia menjadi imam maka dia harus meniatkan, ya, supaya apa? Terbedakan sholat dia yang sebelumnya, ya, sholat yang mungkin bukan nazar dengan sholat yang ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat al-mutaqaddimatu fil matar, yaitu sholat jamak takdim karena hujan. Saya sepertinya sudah kita bahas atau belum ya, kayaknya belum ya, masalah jamak, ya, belum ya. Jadi ada sholat jamak takdim, ya. Sholat jamak takdim itu adalah sholat yang rokaatnya 4, ya. Sholat yang rokaatnya 4 digabung di waktu yang pertama dari satu waktu. Misalnya yaitu sholat duhur dengan asar dilaksanakan di waktu duhur, kemudian sholat maghrib, ya, dengan isya di waktu maghrib, ya. Jadi menggabung dua menggabung dua sholat yang waktunya sama, ya kan. Kalau duhur asar itu kan waktunya sama, yaitu siang. Maghrib dan isya itu waktunya sama, yaitu malam, ya. Maka isya tidak bisa digabung dengan subuh, atau subuh tidak bisa digabung dengan zuhur karena beda waktu, ya. Maka di dalam jamak takdim itu nanti ada banyak sekali syarat, ya, banyak sekali syarat. Di antaranya adalah niat, ya, niatan itu sejak dari awal. Nah, sebagai seorang imam jamak takdim karena hujan, ya, karena jamak itu nanti boleh dengan beberapa alasan, karena hujan, ya. Demikian juga karena safar, ya. Kemudian juga kalau Imam Nawawi itu sakit, ya, sakit itu juga boleh menjamak karena sama ilatnya, yaitu punya masyaqqah atau kesulitan. Misalnya, tapi ora sakit loro ati mboten nggih. Ini sakit tenanan maksudnya nggih, mboten namung loro untu gitu. Sakit yang benar, ya, sakit yang berat sehingga seseorang itu kesulitan kesulitan melaksanakan sholat di waktunya masing-masing, itu boleh menjamaknya. Atau seseorang yang memang ada sebuah masyaqqah, kesulitan, ya, kesulitan benar-benar nanti tidak bisa melaksanakan di waktunya, dia boleh misalnya, maaf ya, seperti orang yang misalnya seorang dokter yang mau mengoperasi, ya, kadangkala operasi itu bisa sampai 4 jam 5 jam. Nah, seperti itu masyaqqah, itu juga bisa menjamak. Nah, ini bahasan sholat jamak nanti di belakang. Nah, kita yang bahas kita adalah imam, ya, imam jamak takdim karena hujan, maka wajib menghadirkan niat sebagai imam jamak takdim karena hujan. Salat jamaah Bapak Ibu, ya, itu lebih utama daripada salat sendirian, ya, lebih dari 25 sampai 27 derajat. Maka mohon ini baiknya dijaga
sesibuk apapun kita, selelah apapun kita, sesedih apapun kita, ya kan, maka luangkan waktu untuk jamaah, ya. Mumpung kita masih bisa berjalan ke masjid, mumpung kita masih bisa nyetar motor kita ke masjid, ya, mumpung kita diberikan masjid-masjid yang megah seperti ini, manfaatkan. Saudara-saudara kita di Cianjur, di tempat-tempat bencana, mereka tidak punya masjid, Bapak Ibu, mau jamaah tidak bisa. Saudara-saudara kita yang minoritas di negara-negara yang sana, ya, di barat sana atau di mana, di saat muslim menjadi minoritas, mereka mau sholat jamaah itu kesusahan karena tidak ada masjid. Mau membangun masjid susah, nggak ada izin. Sampai katanya saya dengar itu di India mau membangun masjid itu harus nyogok pengadilan, ya, dengan harga yang sangat mahal. Kita di Indonesia ini banyak sekali masjid, Masya Allah, nikmat. Manfaatkan benar masjid kita ini sebagai tempat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita, ajak orang-orang yang kita cintai untuk ke masjid supaya kita bisa bersama-sama ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.